Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Metalubis SPD-MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari yaitu mengenai uang dan sistem keuangan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Teman-teman, setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi uang, fungsi dan manfaat uang, serta otoritas moneter dan nilai yang terkandung pada uang. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu sistem keuangan, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali mengenai sejarah uang. Sejarah uang adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai bentuk dan evolusi, mulai dari sistem barter, uang komoditas, uang kertas, standar emas, standar perak, uang fiat, era digital seperti kartu kredit, dan sekarang uang kripto. Sejarah uang adalah cermin evolusi sosial dan ekonomi manusia, perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan moneter, termasuk mempengaruhi cara kita menggunakan dan memahami uang. Seiringan dengan waktu, uang terus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Teman-teman, materi pertama kita adalah definisi uang. Uang adalah medium pertukaran yang sah atau alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan atau transaksi ekonomi. Ini adalah suatu bentuk nilai yang diterima oleh masyarakat untuk menggantikan barang atau jasa. Uang memiliki beberapa fungsi penting dalam ekonomi, termasuk yang pertama, alat pertukaran uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Daripada melakukan barter, pertukaran langsung barang atau jasa, individu dapat menggunakan uang untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, satuan hitung nilai, unit of account, uang menyediakan standar umum untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan uang, kita dapat dengan mudah membandingkan harga berbagai barang. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Ini berarti bahwa uang memungkinkan seseorang untuk menunda penggunaan daya beli sampai waktu yang akan datang. Yang keempat, standar pembayaran utang. Uang memungkinkan orang untuk membayar utang di masa mendatang. Ketika seseorang berutang dalam uang, mereka dapat membayar kembali dalam bentuk uang dengan jumlah yang dijanjikan. Uang bisa berbentuk fisik seperti koin dan uang kertas, atau bisa berupa bentuk digital dalam rekening bank atau mata uang kripto. Pentingnya uang dalam ekonomi modern tidak dapat diabaikan karena memungkinkan perdagangan yang efisien, alokasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi. Materi yang kedua, kita mengenai fungsi dan manfaat uang. Berikut fungsi utama uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang memfasilitasi perdagangan dan pertukaran barang dan jasa. Tanpa uang, kita akan terjebak dalam sistem barter yang rumit dan tidak efisien. Yang kedua, penyimpanan nilai. Uang memungkinkan individu dan bisnis untuk menyimpan kekayaan dengan cara yang mudah. Dengan uang, Anda menunda pengeluaran dan mengakumulasikan kekayaan. Yang ketiga, ukuran nilai. Uang menyediakan satuan ukuran standar untuk mengukur nilai berbagai barang dan jasa. Ini memungkinkan kita membandingkan harga dengan mudah.
dengan mudah. Yang keempat, standar pembayaran utang. Uang memungkinkan kita untuk membuat perjanjian pembayaran di masa depan seperti pinjaman atau kartu kredit dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian, manfaat uang. Yang pertama, efisiensi perdagangan. Uang menghilangkan hambatan yang timbul dalam perdagangan barter, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mobilitas ekonomi. Uang memungkinkan perpindahan sumber daya kekayaan serta lebih fleksibel mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penghematan waktu. Menggunakan uang mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari pertukaran barang yang cocok dalam sistem barter. Yang keempat, diversifikasi portofolio keuangan. Uang memungkinkan individu dan investor untuk memiliki portofolio keuangan yang beragam, seperti investasi dalam saham, obligasi, ataupun properti. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Penggunaan uang yang baik, terutama dalam bentuk uang yang dikelola oleh bank sentral, dapat membantu mengatur stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai sistem keuangan ataupun moneter sistem keuangan. Sistem keuangan adalah kerangka kerja yang mengatur pengelolaan uang dalam masyarakat. Ini termasuk bank, pasar saham, lembaga keuangan lainnya. Salah satu komponen utama sistem keuangan adalah bank sentral. Bank sentral adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Mereka menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi ekonomi, seperti tingkat suku bunga, sedangkan sistem moneter adalah bagian dari sistem keuangan yang berfokus pada penggunaan uang dalam ekonomi. Ini mencakup mata uang, kredit, dan perbankan. Materi yang keempat yang akan kita bahas mengenai nilai uang. Definisi nilai uang adalah nilai uang merujuk pada daya beli atau kekuatan uang dalam membeli barang dan jasa. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh inflasi, permintaan, penawaran, dan faktor ekonomi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang, yang pertama, inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ketika inflasi tinggi, nilai uang cenderung menurun, karena uang Anda tidak lagi dapat membeli sebanyak yang dapat Anda beli sebelumnya. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Nilai uang juga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Jika permintaan uang meningkat, nilainya mungkin naik, sementara peningkatan penawaran uang dapat menurunkan nilainya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kesehatan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uangnya. Negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Yang keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral seperti mengatur suku bunga dan mempengaruhi nilai mata uang negara. Yang kelima, faktor-faktor eksternal. Peristiwa internasional, perubahan politik, ataupun bencana alam dapat berdampak pada nilai mata uang. Pentingnya pemahaman nilai uang. Yang pertama, untuk perencanaan keuangan. Pemahaman tentang nilai uang membantu individu dan bisnis dalam merencanakan keuangan mereka, termasuk pengelolaan anggaran dan investasi. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Investor harus mempertimbangkan nilai uang dalam mengevaluasi investasi mereka, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, pengaruh perekonomian. Nilai uang memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas definisi uang, fungsi dan manfaat uang, sistem keuangan, dan nilai yang terkandung pada uang. Supaya lebih memahami materi pada pertemuan ini, mohon jelaskan pendapat saudara bagaimana peran bank dalam sistem keuangan dan mengapa bank dianggap sebagai tulang punggung sistem ini. Uang dan sistem keuangan adalah komponen penting dalam ekonomi modern yang saling terkait dan memiliki peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari individu dan perkembangan ekonomi sebuah negara. Agar memahami pentingnya uang dan sistem keuangan, berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, uang adalah fondasi ekonomi.
Uang bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat penyimpanan nilai dan satuan ukuran nilai kehadirannya, memungkinkan perdagangan dan pertukaran barang serta jasa yang efisien. Yang kedua, fungsi utama uang. Uang berfungsi untuk melibatkan perannya sebagai alat tukar. Yang kedua, penyimpanan nilai, ukuran nilai, dan standar pembayaran utang. Fungsi-fungsi ini menciptakan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, nilai uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, penawaran dan permintaan, kondisi ekonomi, serta kebijakan moneter dan faktor-faktor eksternal lainnya. Memahami nilai uang adalah kunci dalam perencanaan keuangan yang bijak. Yang keempat, sistem keuangan sebagai tulang punggung ekonomi. Sistem keuangan terdiri dari lembaga-lembaga keuangan, pasar keuangan, regulasi, dan teknologi keuangan. Ini adalah infrastruktur ekonomi yang mendukung pergerakan dana, investasi, dan pengelolaan risiko. Yang kelima, peran bank. Bank adalah unsur kunci dalam sistem keuangan yang menghimpun dana, memberikan kredit, menyimpan likuiditas, dan mengelola risiko. Mereka dianggap sebagai tulang punggung sistem keuangan karena peran penting mereka dalam intermediasi keuangan. Yang keenam, fintech dan inovasi. Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan sistem keuangan. Ini termasuk pembayaran digital, layanan pinjaman, dan investasi otomatis yang memungkinkan akses keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Yang ketujuh, pentingnya stabilitas. Stabilitas sistem keuangan sangat penting dalam mencegah krisis ekonomi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi dan pengawasannya adalah alat penting untuk mencapai tujuan ini. Yang kedelapan, diversifikasi dan manajemen risiko. Sistem keuangan juga mendukung diversifikasi portofolio keuangan dan memberikan produk dan layanan untuk mengelola risiko keuangan. Yang kesembilan, pendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses ke modal yang dibutuhkan untuk investasi dan pengembangan bisnis. Yang terakhir, ke-10, tantangan dan perubahan. Sistem keuangan selalu berhadapan dengan tantangan dan perubahan, terutama terkait dengan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi global. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan stabilitas. Oke, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.